Oke, kita mulai aja ya. Silahkan dibuka kameranya biar enak nih ya. Kalau mikrofonnya boleh dimatiin dulu, tetapi kameranya dibuka aja. Tidak apa-apa. Yang buruk kan memang buruk lamo. Santai baik ya. Takut nih kan. Kalau cantik cantik lamo, santai aja. Mem cantik aja suek baik kan. Ya pokoknya semuanya dibuka ya. Oke, ya kita harus senang-senang dulu. Nah, Bang, kok nampak bukunya? Oh, ada murid saya yang cantik banget nih, namanya Biru ya. Biru aku Sawardina gitu. Ini ada Peme. Nah, mas takut-takut Peme cantik kok. Pikri mana pikrinya kok? Nah, ada Ayu Kia. Ya, namanya Haikal Ganendra. Ah, besok diubah yuk Kia ya. Oke ya, sambil menunggu teman yang lain untuk ikut dalam kegiatan kita hari ini baru 24 orang yang hadir dari harusnya berapa jumlah kelas 83? 31. Oke, nggak apa-apa lah, kita nggak usah nunggu yang telat ya, sambil jalan aja. Uh, yang pertama, saya assalamualaikum dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar, sinyalnya tidak kedat-kedut ya. Yang lain juga tidak malu-malu ngancakkan kameranya. Kenapa? Karena nggak ada filternya ya, jadi malu nampak kameranya. Yes, ya dasar ya kamu tuh ya, korban filter. Oke. Sebelum belajar ya, karena ini sebenarnya sudah pertemuan yang kedua, karena kemarin saya nggak bisa mengadakan Google Meeting bersama kalian, tapi baru hari ini bisanya. Jadi ada beberapa hal yang akan Mem sampaikan ya. Yang pertama, yuk kameranya jangan ditutup, buka aja semuanya ya. Yang pertama, saya tidak menerima wapri yang berkaitan dengan tugas, izin, dan sebagainya. Ya, silakan kalau tidak masuk karena sakit, tidak masuk karena izin, ngomong aja di grup ya. Ngomong aja di grup, nggak apa-apa. Kemudian, kalau ada tugas, silakan kumpulkannya lewat IG ya, dikumpulkanlah by IG. Tidak usah menjapri saya, Mem, aku lah ngumpul. Nggak usah ya, nanti akan saya cek sendiri. Sudah punya akun IG semua kan? Nah, ya kayak kemarin ya, kan begitu Mem koreksi, ada yang sudah mengumpulkan, ternyata ada yang labue, tapi ternyata Mem belum cek, ya tidak apa-apa, memang begitu. Ya, memang begitu. Siapa tahu kan, saya kemarin itu kan kelewat, oh ternyata siapa kemarin udah ngumpul, ternyata salah tempatnya ngumpulnya lewat DM. Ya, kan tidak di DM ngumpulnya ya, ngumpulnya lewat postingan biasa. Nah, ada yang ngeposting tapi tidak tag IG Mem, nama Manupulo ya. Kita kan tidak kawan ya, tidak saling follow. Jadi kalau tidak nge-tag IG saya ya tidak bisa ada. Ayo kameranya dibuka semua, saya nggak galak Mem ngomong ke Antu nih. Iya, masa murid Mem lah udah pernah ketemu, tidak perlu galak ngancakkan kamera ya. Nah, ya. Ini Hasan ya yang namanya pisang buah ini ya. Iya, San? Buka. Oh, buka. Oh, Iko yang Hasan. Ya dibuka kameranya ya. Kameranya dibuka, mikrofonnya boleh. Oh, Iko Rehan, enggak? Ya. Iya, Mem. Oh, Rehan. Apa namanya pisang buahan? Ini akun kecil. Oh, akun kecil, nggak apa-apa. Ya, jadi begitu. Karena baru pengalaman yang pertama, yang kemarin jadi beberapa hal masih memaafkan ya masalah tugasnya ya. Tugas, saya tidak pernah ada hari terakhir kapan mengumpulkan tugas. Silahkan kalian kumpulkan tugas. Tetapi semakin terlambat kalian mengumpulkan tugas, maka nilainya akan semakin kecil gitu aja kan? Yang ngumpul duluan itu akan terlihat, oh 7 jam yang lalu, 8 jam yang lalu, 9 jam yang lalu. Berarti yang ngumpul duluan adalah yang 9 jam yang lalu. Maka nilai dia akan lebih bagus daripada teman-teman yang terlambat. Apalagi yang lah ditagi-tagi ya. Lah ditagi baru ngumpul. Nah yang itu nggak mau Mem. Tapi karena kalau kemarin itu adalah pengalaman pertama, jadi masih banyak ampunannya ya. Masih saya maafkan untuk yang kemarin. Nah, untuk yang hari ini juga tetap akan ada tugas seperti yang kemarin. Nah, jadi Mem
tugas mengerjakan soal itu saya hanya pada saat ulangan harian saja. Ya, misalnya habis nih materi mem, mem akan umumkan minggu depan kita ulangan. Nah, baru itu kita akan mengerjakan soal dalam bentuk Google Form. Kalau tugas harian yang seperti ini, mem hanya akan meminta kalian membuat soal atau membuat catatan lah kata itu dari apa yang sudah saya jelaskan di YouTube gitu ya. Atau nanti akan kalau hari ini misalnya mem akan menjelaskan kembali nanti di grup ini, kalau sempat nanti akan mem jelaskan, kalau tidak kalian akan menonton video YouTube mem seperti kemarin ya. Nah, kalian lakukan hal yang sama. Ambil 2 soal. Nah, jadi tugasnya hanya begitu aja. Berat nggak tugas yang mem berikan? Gimana? Mau ngerjakan soal sendiri atau hanya menulis soal dan jawaban yang sudah mem kasih, atau mau saya kasih soal yang nggak ada jawabannya? Yang cak kemarin aja. Nah, oke. Nah, tapi ada syaratnya lagi. Kalau kemarin saya lihat postingan kamu masih polos-polos aja. Foto posting, foto posting. Nah, nanti yang kedua ini ya cobalah postingan fotonya dicantik-cantikin lah ya, dikasih background apa gitu ya. Dibagus-baguskan, kayak kalau kamu kan nge-share sesuatu tuh dikasih bingkai atau apalah ya, dicantikin dulu boleh. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa, cak yang kemarin boleh juga ya. Nah, materi kita hari ini masih menyambung materi yang kemarin. Kalau kemarin kan materi kita adalah relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu ya. Nah, hari ini materi kita tentang notasi fungsi. Nah, sebelum Mem menjelaskan materi tentang notasi fungsi ini nanti, Mem harapkan kalian semua menyiapkan buku tulis ya, buku tulis dan alat tulisnya. Nah, silakan siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Kalau nanti ada hal yang ingin kalian tanyakan, silakan dicatat. Di akhir penjelasan Mem nanti kalian boleh bertanya ya, boleh bertanya. Selain pakai Google Meeting, nanti mungkin Mem akan menjelaskan atau mengajar dengan menggunakan live streaming di YouTube. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalau kita menggunakan live streaming di YouTube itu akan lebih bagus? Kita coba dulu ya. Ya, nanti kita akan coba dulu itu. Ayo yang lain, ayo dibuka dulu nih. Saya nggak mau mulai belajarnya kalau belum dibuka ininya, kameranya. Maksud cuma Rehan aja yang nampak. Ya, yang lain mana ini? Hitungan ketiga, semua kameranya dibuka ya. 1, 2, 3. Nah, hilang gak lo orangnya? Nah, kan enak cek itu. Jangan lagi ditutup kameranya ya. Semua kameranya dibuka. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi Mem akan menggunakan live streaming di YouTube ya, live streaming di YouTube. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan papan tulis yang sudah Mem siapkan di belakang. Jadi Mem akan menjelaskan materi di sana. Kalian tetap berinteraksi di YouTube saya itu nanti ya, minimal berkomentar di kolom komentarnya. Oh ya, siapa nih yang belum subscribe YouTube Mem? Ayo, subscribe lah ya, jangan pelit-pelitnya. Siapa tahu Mem jadi YouTuber. Enggak lah ya. Yang penting kalian subscribe, jangan lupa loncengnya dibunyikan biar kalian bisa tahu kalau saya sudah upload materi pelajaran yang baru begitu ya. Kalau alat tulisnya sudah disiapkan, Mem akan bersiap untuk mempresentasikan materi pelajaran kita hari ini ya. Materinya yaitu tentang notasi fungsi. Nah, silakan siapkan alat tulisnya. Nanti kalau ada yang tidak ngerti boleh ditanya. Tapi kalau di sini waktunya tidak cukup, kita lanjutkan diskusi kita di grup WA ya. Oke, saya siapkan materinya dulu. Sudah terlihat materi saya? Udah, Mem. Udah, Mem. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke, Mem cek ya.
Nah, ini materi kita hari ini namanya adalah notasi fungsi. Bentar ya. Oke. Kita lihat apa saja yang akan kita pelajari pada materi notasi fungsi. Nah, ini. Pada fungsi f, memetakan x ke ax ditambah b dengan a dan b adalah bilangan real, maka bayangan x oleh fungsi f dapat dinyatakan dengan rumus ini ya. Fx sama dengan ax ditambah b. Nah, bentuk fx sama dengan ax ditambah b ini disebut juga dengan bentuk atau rumus fungsinya. Nah, contohnya bagaimana menggunakan rumus itu, kita lihat ini. Misalkan ya, suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1. Dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan negatif 1. Kita disuruh mencari rumus fungsinya apa dan kemudian berapa nilai dari f negatif 5 ini. Nah, langkah pertama kita harus mencari rumusnya dulu ya. Nah, rumus umumnya tadi adalah fx sama dengan ax tambah b. Nah, di sini disebutkan memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1. Berarti f1 itu sama dengan 1a ditambah b. Fx sama dengan ax ditambah b, maka f1 kita ganti x-nya menjadi 1 ya. Jadi x yang ini hilang jadi 1a ditambah b. Nah, F1 ini tadi kan nilainya 5, berarti 1A ditambah B sama dengan 5. Nah, begitu juga yang F negatif 1 sama dengan negatif 1A ditambah B sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita membuat persamaan seperti ini, untuk selanjutnya kita kurangkan. Kenapa dikurangkan? Untuk menghilangkan B. Ya, untuk menghilangkan B ini kita kurangkan. Langkahnya gini. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nih ya. B dikurang B sama dengan 0. Nah, masukkan 0. Habis. Kalau 0 nggak ditulis lagi. Selanjutnya ada 1A dikurang negatif 1A. Jadi, negatif ketemu negatif itu jadi positif. Maka 1A ditambah 1A sama dengan 2A. Nah, ini ya. 2A sama dengan 4 ya. Berarti nilai A-nya adalah, nah ini 2A tadi sama dengan 4, maka nilai A itu sama dengan 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Nah, kita dapatkan nilai A sama dengan 2, ya, kita dapatkan nilai A sama dengan 2, kita masukkan pada fungsi F1. Nah, tadi kan fungsi F1 itu rumusnya adalah 1A ditambah B sama dengan 5. Nah, kita ambil 1A tambah B sama dengan 5, kemudian A-nya kita ganti menjadi 2. 1 dikali 2 ditambah B sama dengan 5. 1 kali 2 sama dengan 2, ditambah B sama dengan 5, maka B-nya sama dengan 5, lawan dari positif 2 adalah negatif 2, maka B sama dengan 5 dikurang 2, didapatlah nilai B sama dengan 3. Nah, karena nilai A itu sudah dapat tadi 2, nilai B juga sudah dapat sama dengan 3, kita masukkan ke dalam bentuk umum fungsi fx-nya, sama dengan AX tambah B. Nah, ini rumus umumnya tadi. Selanjutnya, karena kita sudah dapat nilai A dan B, maka rumus fungsinya menjadi fx sama dengan 2x ditambah 3. Nah, itu rumus fungsinya ya. Nah, setelah didapat rumus fungsinya, barulah kita mencari jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi adalah berapakah nilai f negatif 5? Maka nilai F negatif 5 itu sama dengan 2 dikali negatif 5 ditambah 3. X-nya kita ganti menjadi negatif 5. Sama dengan negatif 10 ditambah 3. Maka didapatlah nilai F negatif 5 sama dengan negatif 7. Nah, sampai di sini. Ya. Jadi fungsi F saat X sama dengan negatif 5 ini bernilai negatif 7. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau saya lanjutkan dulu? Ya, ada yang mau ditanyakan atau kita lanjutkan dulu? Bagaimana Cecilia? Dilanjutkan dulu atau ada yang ditanyakan? Kok diam-diam aja? Ada nggak nih orangnya? Oke, kalau gitu Mem lanjutkan dulu ya. Nah,
Ya, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini kamu lihat nih. Contoh yang kedua ini, rumus fungsinya fx sama dengan 3x dikurang 2. Dengan daerah asal adalah A sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, tentukan daerah hasilnya katanya ya. Nah, menyelesaikannya adalah seperti ini. Kita ambil rumusnya dulu. Rumusnya tadi adalah fx sama dengan 3x kurang 2. Untuk selanjutnya, kita akan mengganti nilai x dengan anggota himpunan A, daerah asalnya tadi. Nah, nih, rumusnya tadi kan fx sama dengan 3x kurang negatif 2. Daerah asal itu yang pertama adalah negatif 2. Jadi kita ganti x-nya dengan negatif 2. 3 dikali negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 6 dikurang 2 sama dengan negatif 8. Selanjutnya kita ganti x-nya dengan negatif 1. Nih ya, negatif 1. 3 kali negatif 1 dikurang 2 sama dengan negatif 3 dikurang 2 sama dengan negatif 5. Selanjutnya kita ganti dengan 0, x-nya nih 0. 3 kali 0 dikurang 2 sama dengan 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya setelah 0 ada 1, kita ganti x-nya dengan 1. 3 kali 1 dikurang 2 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Terakhir kita ganti x-nya dengan 2. 3 kali 2 dikurang 2 sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, selesai ya. Semua daerah asal sudah kita gantikan di sini sehingga didapatlah daerah hasilnya negatif 8, negatif 5, negatif 2, 1, dan 4. Nah, itu ya. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini sebenarnya hampir sama dengan contoh yang kedua, tetapi daerah asalnya dalam bentuk notasi ilmiah. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan 4x dikurang 3. Daerah asalnya adalah nih ya, x lebih dari negatif 2 kurang dari atau sama dengan 5. X itu adalah bilangan real. Jadi bilangan yang lebih dari negatif 2 dan kurang atau sama dengan dari 5 itu adalah ini anggotanya. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya kita akan mengganti nilai x pada rumus fungsi dengan daerah asalnya tadi ya. Nah, ini tadi kan fx sama dengan 4x kurang 3. X-nya pertama kita ganti dengan negatif 1. Nah, didapatlah nilainya negatif 7. Selanjutnya kita ganti x-nya dengan 0, didapat hasilnya negatif 3. Kita ganti x-nya dengan 1, didapat hasilnya 1. Kita ganti f-nya dengan 2. Ya, x-nya kita ganti dengan 2, didapat hasilnya 5. Kita ganti lagi dengan 3 x-nya, dapat hasilnya 9. Dan kita ganti dengan 4, dapat hasilnya 13. Terakhir kita ganti x-nya dengan 5, didapat nilainya 17. Sehingga dihasilkan daerah hasilnya adalah negatif 7, negatif 3, 1, 5, 9, 13, dan 17. Ini contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir. Diketahui fungsi f dengan rumus fx sama dengan negatif 3x ditambah 6. Kita disuruh menentukan berapakah bayangan dari 2. Nah, bayangan dari 2 itu maksudnya adalah apa ya? Nah, ini yang kedua, ada pertanyaan keduanya, jika FA sama dengan negatif 9, berapa nilai A-nya? Nah, kita cari dulu. Bayangan dari 2. Bayangan dari 2 itu artinya adalah kita mengganti X dengan 2. Nah, ambil rumusnya tadi. Rumusnya adalah fx sama dengan negatif 3x tambah 6. Nah, gantilah X-nya dengan 2. Tuh. Negatif 3 kali 2 tambah 6, sehingga hasilnya adalah 0. Jadi bayangan dari 2 adalah 0. Ya. Nah, selanjutnya kita disuruh menentukan nilai A. Kita lihat ya, FA sama dengan negatif 9. Ini artinya kita mengganti X-nya menjadi A. FA sama dengan negatif 3A tambah 6. Nah, nilai FA itu sendiri sama dengan negatif 9. Berarti negatif 3A tambah 6 sama dengan negatif 9. Ingat lagi pelajaran kelas 7 ya. Berarti 6-nya kita kumpulkan dengan negatif 9 ya. Negatif 3A sama dengan negatif 9.
lawan positif 6 itu adalah negatif 6, berarti negatif 3A sama dengan negatif 15, dan A-nya adalah negatif 15 dibagi negatif 3, kita peroleh nilai A sama dengan 5. Nah, demikianlah ya materi pelajaran hari ini ya, materi hari ini yang bisa Mem sampaikan. Hanya sampai di situ saja. Mungkin terlalu cepat atau ada hal yang ingin kalian tanyakan atau penjelasannya tadi belum begitu mengerti. Nanti bisa kalian tonton ulang di YouTube ya. Bisa ditonton ulang di YouTube. Itu sudah saya buatkan videonya. Kamu bisa menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita lihat. Nah, link YouTube-nya akan Mem share di grup ya. Link YouTube-nya, link YouTube penjelasan materi tadi sudah saya berikan di grup ya, di grup WA. Silakan nanti kalian tonton ulang penjelasan materi Mem ada di situ. Nah, tugas kalian hari ini tidak ada. Ya, tugasnya free, tidak perlu upload di IG hari ini. Tugasnya gampang ya. Tugas kalian hanya tonton video saya sampai selesai di YouTube itu, kemudian di like, jangan lupa komentarnya. Ya, komentarnya jangan perlu tulis nama kayak kelas aja ya, banyaklah komentar yang lain gitu ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di sana, ya boleh. Di hari ini tidak ada upload di IG, silahkan nanti ditonton dulu video penjelasan materi dari Mem. Tetapi pertemuan kita berikutnya, hari apa ya, ada pelajaran Mem lagi di kelas 83 ini? Tahu ya, bapak saya. Nah, nanti dilihat Rabu besok. Rabu Oh, Rabu depan ya, oke ya. Rabu depan berarti ada pelajaran Mem lagi minggu depan. Maka Rabu depan itu nanti Mem kita tidak belajar lewat Google Meeting, tidak juga belajar lewat live streaming, tetapi minggu depan kita sudah mengerjakan soal ulangan harian untuk relasi fungsi korespondensi 1-1 dan tadi materi terakhir notasi fungsi ya. Nah, oleh sebab itu silahkan kalian tonton kedua video Mem itu sampai tuntas. Bila perlu dicatat semua materinya, kalau nggak mau dicatat boleh di screenshot saja. Kemudian kalian tulis ulang dan nanti semuanya kamu pelajari. Nah, soal ulangannya nanti akan Mem ambil berdasarkan contoh-contoh soal yang sudah Mem berikan di dua link YouTube tersebut ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, ya kalau untuk Google Form ya, kalau untuk ulangan dengan Google Form nanti ada waktunya ya, tidak bisa waktunya sampai jam 9 malam, enggak, paling membatasi waktunya hanya paling lama 2 jam ya, paling lama 2 jam. Misalnya kita dari jam 8 sampai jam 10, jadi Mem kasih waktunya seperti itu. Sehingga nanti kalau kamu telat membuka link Google-nya, ya dia tidak akan terbuka lagi. Nah, maka kamu tidak bisa mengikuti ulangan kembali. Nah, saya berharap ulangan itu tidak harus orang lain yang mengerjakannya ya. Kalau bisa biarlah kalian mengerjakan sendiri. Ya, jangan bayar orang, apalagi guru lesnya disuruh ngerjakan. Nah, jangan ya. Kamu kerjakan, kamu coba sendiri, saya yakin kalian bisa. Untuk apa dapat nilai bagus kalau ternyata hasilnya tidak jujur ya. Nah, boleh diajari, boleh.
Samo-samo ngerjakannya, ada yang ngawanin, boleh ya, nggak apa-apa. Tapi jangan disuruh orangnya sendiri yang ngerjakan. Kalau dia dewek, kalau orang itu yang pinter, kalian tidak, ya. Jadi begitu ya. Misalnya Cecilia mau diajarin mama, Mem. Oh boleh, nggak apa-apa. Ajak mamanya ngerjakan soalnya, boleh. Atau ajak abangnya, boleh. Tidak apa-apa ya. Tetapi tadi ya, ingat ada waktunya, saya tidak bisa memberikan waktu yang lama kalau untuk mengerjakan soal paling lama 2 jam. Oleh sebab itu jangan disia-siakan. Karena waktunya sudah habis, ini Mem sudah lewat dari 2 menit, nanti link absen akan Mem share di grup WA ya. Jangan lupa sebelum ditutup WA-nya kamu nanti absen dulu. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin kalian tanyakan, saya berharap ada yang men-screenshot kita. Dalam hitungan kelima nanti tolong kameranya dibuka semua. Cecil atau yang lainnya semuanya screenshot ya. Kita kirimkan di grup untuk bukti kalau kita belajar hari ini. Oke? Oke. Semuanya tolong di screenshot ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan buka semua kameranya. Oke. Screenshot semua ya. 1, 2, 3. Senyum yang manis. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Oke, baiklah. Ini saja yang bisa Mem sampaikan dalam pelajaran kita hari ini. Ingat, minggu depan kita ada latihan soal, maka belajarlah dengan bagus ya. Tonton kembali link YouTube yang sudah Mem share. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan dengan soal-soal tersebut, ada yang masih pusing kamu ya, belum mengerti, silahkan ditanyakan di grup WA kelas kita. Mem akhiri pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini semuanya bernilai ibadah, dan kita berdoa agar Indonesia kembali pulih seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.